Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, berjumpa kembali dengan saya Maknawia, calon guru penggerak angkatan 9 dari PTDS DM 21 Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya tidak sendiri, tapi saya ditemani oleh Pak Ihsan Chandra Prayuda. Beliau adalah guru kelas 5 di UPTDS DM 21 Negeri Katon. Assalamualaikum Pak Ihsan. Waalaikumsalam Bu Makna. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Ibu sehat. Alhamdulillah ya Ibu Pak. gimana? Alhamdulillah juga baik Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak. Pada hari ini kabarnya sangat baik. Baiklah Pak Ihsan, kita hari ini akan mengadakan percakapan pra observasi ya Pak. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan supervisi kelas ya Pak ya. Adapun tujuannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran sebagai persiapan awal sebelum Bapak melanjutkan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid ya Pak. Di sini ada beberapa pertanyaan ya Pak yang saya akan sampaikan kepada Pak Ihsan, pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran Bapak. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran kali ini yaitu ada tiga Bu. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan tentang sifat-sifat benda pada cahaya gas. Yang kedua yaitu dengan berdiskusi tentang ulasan teks, siswa dapat menjelaskan isi dan informasi sebuah teks secara tepat. Dan yang ketiga yaitu dengan melakukan percobaan, siswa dapat menunjukkan perbedaan sifat benda. Berarti ada tiga ya Pak tujuan yang ingin Bapak capai. Terus untuk area pengembangan nih Pak, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Pak Ihsan capai atau ingin Bapak lakukan pada saat diobservasi? Untuk area pengembangan yang akan saya lakukan ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Yang di area pengetahuan ini siswa mampu memahami tentang sifat wujud benda, dan untuk area keterampilan itu siswa mampu mempraktekkan tentang perubahan sifat wujud benda. Jadi untuk area pengembangan yang ingin Bapak capai adalah pada bagian pengetahuan dan keterampilan ya Pak ya. Oh ya Pak Ihsan, saya ingin mengetahui bagaimana sih rancangan pembelajaran Pak Ihsan yang akan Bapak terapkan di kelas, atau strategi pembelajaran ataupun dari metode pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas pada saat observasi. Jadi strategi pembelajaran yang akan saya terapkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang akan mengakomodir kebutuhan siswa berdasarkan minat dan gaya belajar miliknya, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional begitu Bu. Nah, kemudian saya juga akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan siswa masing-masing. Dan untuk modelnya, saya akan menggunakan model pembelajaran berbasis PJBL atau Project Basis Learning. Jadi pelajaran yang akan Bapak terapkan adalah menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional ya Pak ya. Menggunakan model pembelajaran berbasis project atau PJBL dan juga dengan metode diskusi kelompok, kemudian tanya jawab ya Pak ya. Lalu bagaimana dengan media yang akan Bapak gunakan di dalam kelas pada saat proses pembelajaran? Jadi saya akan menggunakan media berupa video pembelajaran, terus membaca materi dan melakukan percobaan atau eksperimen tentang perubahan sifat benda. Oke Pak Ihsan, kira-kira kapan nih Pak Ihsan akan melakukan pembelajaran tersebut, di hari apa, tanggal berapa ya Pak kira-kira? Oke Bu, Mbak, saya akan melakukan pembelajaran dari Jumat pada tanggal 1 Maret 2020. Baik, jadi Pak Ihsan besok hari Jumat ya Pak, tanggal 1 Maret 2024 saya akan datang ke
ada lagi ya Pak ya, percakapan yang terakhir yaitu percakapan pasca observasi yang nanti juga akan didampingi oleh pengajar praktik yaitu Pak Hussein Ardi ya Pak ya. Jadi sebelum saat ini percakapan hari ini ya Pak ya, kira-kira apa sih yang Pak Ihsan dapatkan dari percakapan kita hari ini? Alhamdulillah saya mendapatkan gambaran tentang media apa saja yang akan saya gunakan nanti dan saya akan segera mengikuti. Terima kasih Pak Ihsan atas waktunya dan bersedia melakukan percakapan observasi dengan saya ya Pak ya. Sampai bertemu kembali di dalam kegiatan observasi kelas besok ya Pak. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai jumpa di observasi kelas dan percakapan kelas observasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat semua. Sebelum pembelajaran alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo kedua kelasnya dipimpin berdoa. Ya Ramdai kita akan belajar tentang sifat-sifat benda, padat, cair, dan gas. Nah, sebelum kita belajar, kita pemanasan dulu. Seperti biasanya, kita akan melakukan tepuk tangan. Ikuti ininya ya, perintahnya. Siap? Siap. Kita mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 kali 3. Nah, oke anak-anak, silakan buka bukunya. Buku tema kita, tema 7 tentang peristiwa dalam kehidupan. Buka buku tema, silakan. Buku temanya dibuka di halaman 11. Di halaman 11 dibuka bukunya. Nah, halaman 11 yaitu tentang sifat-sifat benda. Udah? Nah, di situ ada tentang sifat-sifat benda. Silakan anak-anak dibaca terlebih dahulu sebentar. Nah, setelah itu kita akan mendengarkan sebuah
sebuah video yang tentang sifat-sifat benda, padat, cair, dan gas. Nah, silakan dibaca terlebih dahulu. Nah, di sini Bapak akan menampilkan sebuah video tentang sifat-sifat benda, padat, cair, dan gas. Dengarkan sama-sama. Sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Muatan IPA kelas 5 SD, tema 7, subtema 1. Berdasarkan wujudnya, benda dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu padat, cair, dan gas. Perhatikan ilustrasi berikut. Contoh dari wujud benda padat, wujud benda cair, yaitu air yang sedang dimasak, dan wujud benda gas yang berupa uap air. Setiap wujud benda memiliki sifat masing-masing. Sifat-sifat dari wujud benda yang pertama adalah wujud benda padat. Sifatnya yaitu 1. Memiliki bentuk dan volume yang tetap dan tidak mengikuti bentuk dan wadahnya. Perhatikan gambar contoh benda padat, yaitu sendok, gelas, dan piring. Ketika sendok dimasukkan ke dalam gelas, sendok tidak mengikuti bentuk gelas. Begitu juga gelas ketika diletakkan di atas piring, gelas tidak mengikuti bentuk piring. Sifat kedua, zat penyusunnya atau partikelnya sangat rapat. Sifat ketiga, daya tarik zat penyusunnya atau partikelnya sangat kuat. Lihat ilustrasi berikut ini. Zat penyusun atau partikel wujud benda padat. Sekarang sifat-sifat dari wujud benda cair. Yang pertama, memiliki bentuk yang berubah-ubah yang sesuai dengan bentuk wadahnya. Sifat kedua, Ya belum? Nah, kita sudah mendengarkan tentang video sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Nah, sekarang buka di halaman 12. Kemarin kan Bapak sudah meminta kalian untuk membawa alat dan bahan, yaitu aqua, terus tupperware, pensil, dan penghapus. Dibawa semua? Dibawa. Nah, kita akan melakukan uji coba di halaman 12, 13, dan 14. Nah, di sini Bapak akan membagikan LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Ya, nanti apa yang diujikan dengan kalian itu diisi di sini, di LKPD ini. Tulis nama kelompok dan nanti diisi, dikumpulkan dan dipresentasikan. Bisa? Bapak akan membagikannya per kelompok. Nah, coba sekarang diruncingkan pensilnya. Pensilnya diruncingkan. Nah, diruncingkan ya, terus. Nah, di sini biar kotorannya nggak ini, dikumpulkan, diruncingkan. Sudah? Sudah belum? Nah, nanti ada perubahan nggak setelah pensil itu diruncingkan?
Kalau ada ditulis di sini ya Anis ya. Ditulis di sini apakah ujung pensil berubah bentuk setelah diraut. Nah, berubahnya jadi apa nih? Nih punya Rafael udah nih. Berubah jadi apa? Jadi gunting. Ya, ditulis di situ. Berarti pensil setelah diguntingkan menjadi ujung pensil menjadi gunting. Nah, setiap perubahan kamu tulis di sini ya. Nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Bisa? Udah? Nomor 1 sudah dikerjakan? Nah, apakah ujung pensil berubah bentuk setelah diraut? Ujung pensil setelah diraut berubah bentuk menjadi nah, ya. Sekarang pensilnya buat nulis di kertas. Buat nulis, basi nulis apa aja. Nah, apa? Nulis. Nah, sekarang penghapusnya, mana penghapusnya? Nah, penghapus ini kan masih utuh nih. Masih utuh, masih bentuknya persegi apa? Panjang, balok ya. Nah, sekarang buat menghapus pensil itu tadi di kertas. Dihapus. Terus sampai hilang. Udah? Udah. Penghapusnya berubah bentuk nggak? Berubah bentuk? Ya? Berubah. Nah, berarti di nomor 2, apakah ujung alat penghapus pensil berubah bentuk setelah digosokkan? Berubah nggak? Berubah. Berarti ditulis di sini. Ditulis penghapus setelah digunakan untuk menghapus. Pokoknya setiap ada perubahan bentuk di sini ditulis ya. Bentuk permukaan air juga setelah sebelum sudah didirikan. Coba sekarang gelasnya didirikan. Diganjel dengan pensil atau penghapus. Berubah bentuk enggak? Berubah. Nah, ditulis di situ kalau berubah bentuk. Ditulis ini tidak. Nah, ya. Nah, terus perintah nomor 2. Perintah nomor 2, apa yang terjadi ketika air yang dituangkan ke dalam wadah yang lain? Nah, misalnya nih, air dituangkan ke wadah yang lain, dia berubah bentuk nggak? Tuangkan. Berubah? Apa kesimpulannya? Berarti air dituangkan itu berubah bentuk sesuai dengan apa? Wadahnya. Tulis di situ berarti. Tulis. Oh, udah tulis berarti ke yang selanjutnya nomor 3 apa? Bagaimana cara air tadi mengalir? Bagaimana? Dari atas ke bawah. Air dari permukaan itu dari atas ke bawah. Terus selanjutnya apa itu? Nomor 4. Apa yang terjadi? Baca. Nah, apakah yang terjadi jika air ini, ya, air ini dituangkan ke tanah? Apa yang terjadi? Coba sekarang dituangkan ke tanah. Tuangkan dulu. Air
Sudah? Nomor 1 sudah dikerjakan? Yang benda padat? Benda cair sudah belum? Nah sekarang yang gas. Coba yang gas. Nah di sini kan apa perintahnya? Uji coba percobaan 3. Apa yang terjadi pada saat kamu membenamkan gelas tersebut? Nah di sini kan ada air, ada tupperware, terisi air banyak kan? Apa yang terjadi jika gelas ini dibenamkan ke air? Coba benamkan. Nah ini yang ini. Nah, ada tekanannya enggak? Ada kan? Nah, ada tekanannya. Berarti di sini ditulis Gus. Nah, ini siapa namanya? Penanya mana? Penanya mana? Nah, pena. Nih, apa yang terjadi pada saat kamu membenamkan gelas tersebut? Apa? Ada yang terjadi apa? Ada tekanan, tulis gelas, tulis. Terus nomor 2, apa yang terjadi pada saat gelas dimiringkan? Coba miringkan, nggak gitu gini nih, kan gini lagi. Terus dibuka, dimiringkan. Ada gelembung airnya, ada kan? Hah? Ada gelembung airnya. Berarti apa? Apa yang terjadi pada saat gelas dimiringkan? Mengapa hal itu bisa terjadi? Gelas ketika dimiringkan terdapat gelembung air, tulis. Terus mengapa hal itu terjadi? Mengapa? Karena tulis. Karena udara di dalam gelas akan keluar, tulis akan keluar dalam bentuk. Nah, jadi ketika gelas ini dimiringkan, kan begini, sambil dimiringkan, keluarkan gelembung-gelembung itu. Nah, tuh. Terus kesimpulannya berarti apa? Kesimpulannya benda gas mengisi seluruh ruangan yang ada di tempatnya. Tulis. Itu berarti benda gas. Sudah semua prakteknya? Sudah? Nah, kalau sudah, sekarang silakan presentasikan per kelompok masing-masing. Nah, yang pertama presentasi silakan kelompoknya Rehan, Elsa, sama Yohanes, sama Desvita. Silakan maju, presentasikan. Ayo maju. Maju. Nah, udah. Sini, jangan duduk sini. Bacakan yang keras, biar teman-temanmu tahu. Bacakan tentang benda padat. Nah, bacakan nomor 1. Berubah bentuk nggak pensilnya setelah diraut? Coba bacakan apa? Pensil setelah diraut berubah bentuk menjadi runcing. Nomor 2. Terus apa lagi? Apakah ujung karet menghapus pensil berubah bentuk setelah digosokkan? Berubah bentuk setelah digosokkan? Berubah mana, coba tunjukkan penghapusnya. Nah, iya. Berubah bentuk ya? Berubah bentuk setelah digosokkan. Penghapusnya itu berubah bentuk apa? Penghapus setelah digosokkan berubah bentuk ujung karet menghapus akan berubah bentuk jika digosokkan. Makanya. Terus kesimpulannya apa berarti? Benda padat itu kesimpulannya apa?
kesimpulan sudah, benda padat itu dapat berubah jika dilakukan apa? Dilakukan perlakuan tertentu. Benda padat itu dapat berubah jika dilakukan perlakuan tertentu. Nah, tepuk tangan untuk kelompoknya Rehan. Terima kasih untuk kelompoknya Rehan. Kita dengarkan kelompoknya Andri tentang benda gas. Ayo, silakan. Apakah yang terjadi pada saat membenamkan gelas? Nah, apa yang terjadi ketika gelas itu dibenamkan ke dalam air? Apa yang terjadi? Jawabannya apa? Oh, gelas akan terangkat kembali karena ada tekanan udara di dalam gelas. Terus, nah, setelah gelas itu dibenamkan, apa yang terjadi ketika gelas itu dimiringkan? Oh, ketika sudah dimiringkan, terdapat gelembung udara. Mengapa? Karena berarti gas itu mengisi ke seluruh ruangan dari segala arah. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Andri. Tadi kita sudah mendengarkan dari teman-teman kita yang mempresentasikan tentang benda padat, cair, dan gas. Dan tadi kita sudah mendapatkan kesimpulan bahwa benda padat itu dapat berubah jika apa? Ada yang tahu? Nah, benda padat dapat berubah jika mendapatkan perlakuan tertentu. Kalau benda cair apa benda? Benda cair? Kesimpulannya? Permukaan air selalu datar. Terus? Bentuk air selalu mengikuti bentuk padanya. Terus? Memiliki sifat kapilari. Nah, terus kalau benda gas apa kesimpulannya? Benda gas mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya dan menekan ke segala arah. Nah itu tadi kesimpulannya ya. Nah, terus bagaimana hari ini? Anak-anak senang nggak kita praktek seperti ini? Besok praktek lagi mau? Kalau anak-anak semangat, bapak pelajaran juga semangat ya. Besok alatnya kita akan praktek lagi tentang materi yang lain. Cukup pembelajaran hari ini? Ada pertanyaan? Nggak ada? Anak-anak udah paham semua? Cukup belajar hari ini? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pelajaran hari ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mas Narian, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Dan saya di sini tidak sendiri, masih ditemani dengan Pak Husein Arifi sebagai pengajar praktik saya dan Pak Isan Chandra Prayuda sebagai guru kelas 5 di UPTDS JF 21. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya Pak Husein? Alhamdulillah. Pak Isan apa kabarnya Pak? Baik ya Pak ya. Dalam observasi Oke Pak, dalam percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan jalannya proses observasi pembelajaran kemarin ya Pak ya, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Untuk pertanyaan pertama Pak Isan,
bagaimana perasaan Pak Ihsan ini terkait dengan pembelajaran di kelas yang sudah berjalan pada waktu saat observasi. Jujur perasaannya sedikit tegang karena belum terbiasa, tapi alhamdulillah sudah berjalan. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya. Coba ceritakan kembali untuk area yang ingin Bapak kembangkan pada saat pembelajaran kemarin, Pak. Untuk tahapan yang sudah saya lakukan, tentunya saya membuat perangkat pembelajaran. Kemudian untuk area pengembangan dari area pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan, peserta didik dapat memahami tentang sifat dan untuk keterampilan, setelah siswa melakukan praktik, siswa mampu mengetahui bagaimana perubahan yang dilakukan. Oke, baik ya Pak Ihsan. Untuk area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya Pak. Menurut Bapak nih sejauh mana pengembangan tersebut yang telah dicapai? Apakah tadi sudah berhasil ataukah masih ada tantangan-tantangan yang lain, Pak? Nah, menurut saya sudah berjalan dengan baik Bu, walaupun masih ada Ya, baik ya Pak ya, meskipun ada kekurangan khawatir karena ini baik Pak. Untuk kekurangan atau hambatan yang ada, jadi sudah berjalan dengan baik meskipun masih ada kekurangan dan tantangan-tantangan karena ini adalah suatu hal yang baru ya Pak ya, yang Pak perlu kita pelajari untuk lebih lanjut kembali untuk mengembangkan kompetensi kita sebagai guru ya Pak ya. Apa sih kekurangan atau kendala pada saat Pak Ihsan melakukan proses pembelajaran kemarin? kekurangan atau kendala atau hambatan yang sering terjadi, yaitu ada beberapa siswa yang belum aktif Bu, yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Artinya siswa tersebut kurang aktif. Jadi ada beberapa siswa yang ibaratnya masih kurang aktif ya Pak ya, masih selalu mengandalkan temannya. "Udah, saya malas gitu ya Pak ya." Oke Pak Ihsan. Baik, jadi ada beberapa siswa yang belum kira-kira mengapa sih kok bisa anak tersebut belum terlibat dengan aktif pada saat proses pembelajaran ini? Bagaimana menurut Bapak? Nah, mungkin dalam pembagian kelompoknya Bu, mungkin saya akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat murid Bu. Misalnya saya beri kelompok dengan gaya belajarnya, terus ada gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik, sehingga anak akan merasa lebih Ke pembelajaran yang berdiferensiasi ya Pak ya, yang sesuai dengan potensi minat anak ya Pak ya. Jadi itu adalah rencana Bapak ke depannya ya, pada saat proses pembelajaran berikutnya akan menyesuaikan dengan gaya belajarnya. Nah, kira-kira kapan Bapak akan melakukan perubahan dengan rencana yang Bapak sudah sampaikan pada saat ini? mungkin itu akan secepatnya akan saya lakukan Bu. Insya Allah nanti Jadi setelah UTS ya Pak, atau asesmen tengah semester. Jadi minggu depannya lagi ya Pak ya, mungkin Bapak akan melanjutkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Pak ya, sesuai dengan minat bakat anak ya Pak ya. Jawabannya ya Pak ya, semoga kita bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi untuk meningkatkan kompetensi guru ya Pak ya, untuk memperbaiki pembelajaran yang disesuaikan dengan minat. Terima kasih Pak Ihsan atas jawaban-jawabannya.